Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadzalimin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Mohon ampun ya Allah. Pada kesempatan ini mungkin ini bagian ketiga yang menyikapi tayangan-tayangan yang sekarang begitu marak. Begitu marak itu karena menyangkut masalah wanita, dan yang coba dikupas di bagian ketiga ini adalah jika kita sudah melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang wanita, sebagai seorang istri dan seorang ibu, ternyata masih ada hal-hal yang tidak sesuai kita harapkan, itu akan menjadi pertanggungjawaban diri kita terhadap Allah ya, yang artinya season pertama saya menyampaikan kita introspeksi ke diri kita sendiri sebagai wanita. Yang keduanya kita mencoba merilis atau melepaskan kejadian-kejadian yang menimpa kita supaya kita terlepas dari rasa gelisah, takut dan khawatir. Karena rasa gelisah, takut dan khawatir ini salah satu sifatnya setan. Supaya kita menemukan rasa keadilan, artinya kita menenangkan diri, kita menyamankan diri dari ketakutan itu, khawatir itu, supaya jangan sampai itu menimpa kita. Nah, di posisi ini jangan khawatir. Buat para wanita, buat para istri, apabila kita sudah melaksanakan kodrat kita sebagai seorang istri, seorang wanita, tetap diperlakukan tidak baik, hal yang paling dasar bahwa hidup ini sebab akibat. Jika suami kita atau pasangan kita seperti itu, mari kita bertanya, kenapa begitu? Yang kedua, kalaupun akibatnya itu di luar dugaan yang bisa kita terima, pasrahkan lagi kepada Allah. Jangan sekali-kali kita sudah berusaha menjadi istri yang baik, sudah berusaha menjadi teman yang baik, sudah berusaha menjadi ratu di rumah, ratu di hatinya, tapi ternyata menjadi tidak baik. Ada dua hal. Apa itu pelajaran buat diri kita, atau itu ujian buat pasangan kita. Kalau menjadi ujian buat diri kita, kita akan memasrahkan ini semuanya kepada Allah. Dan hadiahnya dua. Hadiahnya itu yakin. Setiap masalah yang diberikan, setiap ujian yang diberikan tentu dengan hadiahnya, atau tentu dengan sebuah anugerah yang luar biasa pada diri kita. Hadiah yang kedua, jika Allah menghendaki saat berpasangan dengan suami kita saat ini sudah berusaha baik, ternyata suami kita satu kali, dua kali, tiga kali melakukan suatu kesalahan, itu atas kehendaknya Allah juga. Apakah kita akan dipasangkan dengan pasangan yang lain, dengan imam yang lain? Karena tidak mungkin Allah menjodohkan ibaratnya level 1 dengan level 10. Allah pasti menjodohkan 1 dengan 1, 2 dengan 2, itu sesuai dengan
karakter kita, kepribadian kita, artinya satu frekuensi. Nah, apakah ini kita tidak tahu saat Allah memberikan ujian, pasangan kita tidak baik, Allah akan mengganti yang lebih baik. Tapi lebih baik itu bukan dari dilihat secara materinya. Yang dilihat itu secara karakternya. Dan hati-hati rumah tangga kalau dilandasi oleh materi. Materi itu hanya alat. Baik tidak baiknya pasangan kita itu karena karakternya. Jadi, kalaupun misalnya kita sudah baik secara karakter, perilaku, tentu akan dipasangkan dengan karakter yang sama, yang saling melengkapi dengan satu frekuensi itu tadi. Tapi kalau misalnya suami kita ibaratnya sedang diuji, melakukan suatu ketidakbaikan, kita ingatkan 1 kali, 2 kali, 3 kali, tetap menjadi seperti itu dan tidak berubah, tentu wanita pun punya hak untuk membahagiakan diri sendiri, dan itu ada aturannya. Ada aturannya yang jelas. Tapi kembali itu untuk tahapannya sangat jauh ya, sangat jauh. Yang tidak ada satu wanita pun ingin hidupnya sendiri. Tidak ada satu wanita pun yang ingin melalui proses pembelajaran hidup yang akan ditempuhnya menuju berpulang itu dengan tanpa diiringi doa para imamnya ya, karena imamnya itu adalah bapaknya, imamnya seorang wanita itu adalah suaminya, imamnya seorang wanita itu adiknya yang laki-laki atau kakaknya yang laki-laki atau anaknya yang laki-laki. Jadi jangan berkecil hati buat para wanita, buat para istri. Allah tuh begitu sayang sama kita. Bayangkan kalau saat kita menutup usia berpulang ke rahmatullah, kita diantarkan oleh suami yang tidak baik, akan menjadi seperti apa? Dalam doa kita, ya Allah, ya Allah, ya Allah, aku rindu kepadamu ya Allah, aku ingin bertemu denganmu. Tidak ada cinta sejati di dunia ini selain cinta antara makhluk kepada kholiknya, begitupun sebaliknya. Saat Allah memberikan pelajaran sebuah cinta kasih di alam dunia ini, benturannya sangat hebat, benturannya bukan main. Supaya apa? Tidak ada satupun yang bisa menyamai cintanya Allah kepada makhluknya, begitupun sebaliknya. Jadi kalau kita sesama manusia, batasi rasa cinta, batasi bahwa tidak ada yang langgeng. Semua menjadi sebuah cerminan untuk segera nyadar diri. Sehebat-hebatnya manusia tidak akan memberikan cinta sejati yang menyamai cintanya Allah kepada kita. Jadi mari kita sama-sama menuju cintanya Allah untuk menemukan kesejatian diri. Dan alangkah hebatnya seorang wanita jika apapun yang terjadi terhadap suami kita itu sebuah ungkapan rasa cintanya kepada Allah. Kalau di bahasa Sunda itu ada istilah pangeran dunia ya.
Dan ini kejadian yang saya alami sendiri. Dan pengalaman ini, namanya wanita itu kan Hawa ya. Hawa itu ya seperti udara, kadang dingin, kadang panas, kadang sejuk. Tetap kita pasrahkan kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Yang akhirnya waktu itu dengan kerinduan, ya Allah, aku ingin segera bertemu denganmu. Tapi bukan berarti putus asa ya. Dan malamnya bermimpi, jika kamu ingin bertemu denganku, ungkapkan rasa cintamu kepadaku untuk menjadi istri yang baik buat suamimu. Karena apa? Kalau di bahasa Sunda itu pangeran itu sebutan atau panggilan pangeran kuring. Ada istilah pangeran dunia. Wakilku untuk seorang istri adalah pangeran duniamu, yaitu suamimu. Ya Allah, ya Robbi, ternyata saya belum layak untuk dicintaimu. Karena saya masih ada di alam dunia ini dengan tujuan mencintai Allah. Saya harus memasrahkan diri saya sebagai seorang istri terhadap suami, melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai seorang istri, sebagai seorang wanita. Dan itu pelajaran yang sangat berharga sekali buat diri saya pribadi. Tentu ini diceritakan bukan untuk mencermati apa yang terjadi dengan mimpi itu, tapi sebuah hikmah, makna atau arti yang terkandung bahwa banyak hal sekali yang tidak kita ketahui, yang entah itu penelaahan sebuah ilmu ya, bahwa ilmu Allah tuh begitu luas dan begitu dalam, dan itu bisa terjadi di setiap manusia. Jadi di posisi ini, menyikapi ulusan-ulusan tadi, saya manusia, punya rasa itu kadang tergores. Kepada siapa mengeluh? Kepada Allah. Bukan mengeluh, artinya kita bercengkrama, kita berdialektika dengan Allah, karena yang punya kita adalah Allah. Mari kita menjunjung tinggi harkat derajat diri kita untuk tetap yakin kepada Allah. Mari kita menjaga diri kita tetap dalam kesuciannya Allah, karena Allah menguji kekasihnya bukan main, bukan dengan kemewahan, tapi dengan rasa sakit. Supaya apa? Tetap tawadu, qanaah, tetap waro, maka keyakinan akan terbentuk. Sekali lagi mohon maaf di kesempatan ini bukan membela para suami, bukan membela pihak ketiga, keempat atau kelima. Tidak ada pro ke sana atau ke sini. Ini hanya sebuah pengalaman pribadi. Semoga bisa saling mengisi, saling menambah pengalaman hidup, menguatkan, seperti ada dalam yaitu Al-Quran sendiri, bahwa kita ini manusia yang rugi, wal asri,
Mari kita mengisi waktu kita tiap detak jantung hanya ingat kepada Allah apapun yang terjadi. Saudariku, jika ada kata kalimat, kata bahasa yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, kita pasrahkan semuanya kepada Allah, apapun itu. Baik tidak baiknya suami kita pasrahkan kepada Allah. Mari kita saling mengingatkan, ingatkan. Tetap Allah Maha Pengampun. Dan kita pun membuat sebuah aturan 1 kali, 2 kali, 3 kali. Kalaupun itu masih terjadi, ya Allah, Engkau yang Maha memberi keputusan. Berikan yang terbaik buat hidup kita. Berikan pasangan yang baik buat hidup kita. Berikan kami imam yang baik. Karena buat wanita yang baik tentu akan mendapatkan pasangan yang baik. Mari kita perbaiki diri. Dan yang jelas kita ini belum apa-apa dibanding perjalanan umi kita Ibu Khadijah. Jadi mohon maaf, Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.